Pelayan Tony membawa 2 mangkuk mie. Namun, pelanggan wanita itu menunjukkan ekspresi jijik. Dia memperingatkan anaknya bahwa jika tidak belajar dengan baik, maka dia akan menjadi pelayan seperti Tony. Namun saat itu, di televisi sedang disiarkan berita. Tony memenangkan gelar juara nasional ujian masuk perguruan tinggi. Pelanggan wanita itu tidak percaya. Namun Tony tidak peduli dengan berita itu, karena 2 universitas top sudah mengulurkan tangan padanya. Salah satunya adalah universitas top luar negeri. Yang lainnya adalah Tsinghua University di dalam negeri. Tony tanpa ragu memilih Tsinghua University. Orang asing bertanya padanya, mengapa tidak memilih universitas mereka? Tony melihat surat pemberitahuan penerimaan. Dengan hati yang penuh kegembiraan, dia mengatakan bahwa dia belajar untuk memajukan negara, bukan untuk menyembah kebudayaan asing. Saat itu dia menerima telepon dari anak perempuan gurunya. Mendengar bahwa gurunya menderita penyakit parah, Tony segera menuju rumah sakit. Setelah bertanya lebih lanjut, dia mengetahui bahwa guru terkena penyakit TLS, yang saat ini belum ada pengobatannya. Obat-obatan Tony melihat gurunya yang pingsan, mengingatkan dia pada saat-saat dulu saat dirinya ditemukan oleh sang guru. Sang guru mengajarkan dia untuk belajar dan menjadi orang baik. Dia sudah menganggap Tony seperti anak kandungnya. Melihat kondisi gurunya, Tony memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja untuk mengumpulkan uang. Namun, begitu mendengar itu, guru langsung marah pada Tony. Dia memberitahunya bahwa semua usaha dan perjuangan selama ini tidak boleh sia-sia. Jika Tony tidak melanjutkan sekolah, maka dia tidak akan punya murid seperti Tony. Guru yang emosional langsung muntah darah. Tony berkata bahwa uang di rumah hanya cukup untuk 1 orang kuliah, dan itu harus diberikan kepada putri kandung guru. Gadis baik hati itu juga memberi kesempatan itu kepada Tony. Dia mengatakan akan menunggu Tony pulang di rumah. Sebelum pergi, Tony berjanji pada dirinya sendiri untuk sukses dan membalas budi baik guru yang telah merawatnya. 6 tahun berlalu begitu cepat. Selama waktu itu, Tony tak ada kabar. Kondisi guru semakin parah. Namun, dia tetap memikirkan Tony. Namun yang dia tidak tahu adalah, selama 6 tahun hilang, Tony berhasil menemukan obat khusus untuk menyembuhkan TLS. Negara memberi hadiah kepada Tony uang tunai 10 kali lipat. Kini, Tony memiliki kekayaan dan kehormatan, dan perjanjian kerahasiaan juga sudah berakhir. Dia merasa waktunya sudah tiba untuk kembali membalas budi gurunya. Sementara itu, adik kelasnya melihat di televisi bahwa obat khusus untuk TLS sudah ditemukan. Dia sangat terkejut. Akhirnya, ayahnya yang menderita bisa pulih. Namun saat mendengar bahwa harga obatnya $200.000 Amerika, dia pun kebingungan. Selama ini, dia sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk biaya pengobatan ayah. Meskipun menjual segala harta, dia tidak bisa mengumpulkan $2.000. Dia pun teringat, hari itu adalah hari acara terima kasih untuk guru ayahnya. Mungkin, jika dia meminta sedikit uang untuk obat, mereka akan memahaminya. Lalu dia segera mendorong ayahnya ke acara terima kasih. Sementara itu, Tony juga akhirnya kembali ke rumah. Namun, dia justru melewatkan gurunya. Pada saat yang sama, gadis itu datang ke acara terima kasih bersama ayahnya. Namun sayangnya, orang kaya dan siswa lainnya malah mengejek guru yang masih hidup. Mereka bahkan mengutuk guru yang sangat ketat saat mengajar. Padahal, justru berkat pendidikan keras sang guru, mereka bisa sukses seperti sekarang. Saat gadis itu berkata ingin meminjam uang untuk membeli obat, semua orang malah menertawakannya.